Ada. Lolos passing grade, tapi belum ada formasi. Cuma satu. Pak, yang ikut cuma satu, cuma di kabupaten Bandung. Kalau ini non sewu tendik, saya sengaja membawa teman-teman tendik juga duduk ini. Ya sudah nanti. Ini saya akan berjuang 2022 ini karena janjinya Pak Iwan. Ini saya lagi berkenankah saya telepon Pak Iwan. Ini kalau biar didengarkan. Satu tentang ini. Selain menyuarakan guru tenaga kependidikan Tendik, juga disuarakan di rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Kemendikbudristek tanggal 2 Juni tahun 2022 kemarin. Di hadapan Kemendikbudristek Wakil Ketua Komisi 10 Pak Fikri ada penekanan untuk Tendik di dalam perekrutan P3K ini juga diberi formasi. Ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan Pak Iwan Syahril bahwa tahun 2021 ada pendataan Tendik dan tahun 2022 akan dibuka perekrutannya untuk Tendik. Seperti apa selengkapnya mari ikuti cuplikannya berikut ini. Pak Fikri mau bicara ya? Enggak Bapak, ini tambah sekalian aja. Enggak sekalian karena saya juga learning loss ini. Iya, karena ada yang menunggu, jadi beliau harus menunggu ganti nunggu di rumah sakit. Mohon maaf Bu Ketua, karena ini amanat aspirasi. Kemarin saya mestinya bersama Pak Jumeri di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, dan ternyata ada beberapa di grup-grup itu bahwa P3K masih P3K yang lolos passing grade tetapi belum ada formasi. Dengan terbitnya Permen Pan RB itu mereka semakin gelisah karena tidak ada jaminan bahwa akan diprioritaskan 193.000 itu. Nah, kemudian Pemda kemarin masih tidak yakin dengan anggaran yang ada karena meskipun disebut ada earmarking atau apa segala macam, tetapi sekdanya kemarin hadir dan kalau harus mengalokasikan sesuai dengan formasi yang ada, tidak mungkin. Sehingga mereka mengajukan formasi sesuai dengan analisa keuangan daerah. Ini saya kira perlu komunikasi lebih lanjut antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan. Itu yang pertama. Jadi ini karena amanat saya harus sampaikan, mungkin perlu dimasukkan di situ. Jadi terutama yang ini, yang sudah lolos passing grade, dan belum ada formasi. Kemudian yang kedua, yang 400.000 lebih, ini juga minta diperhatikan karena mereka banyak juga yang sudah mengabdi 10 tahun lebih, tapi memang tadi istilahnya Prof. Zainuddin Maliki bahwa mereka tidak lolos itu karena banyak beberapa faktor. Tetapi faktanya mereka masih mengajar, artinya tidak lolos P3K, tetapi tetap saja mereka masih digunakan. Nah, sehingga saya kira perlu ada penilaian tersendiri pada 400.000 yang belum lolos. Kemudian yang terakhir, hari ini di tengah raker-raker yang sampai malam ini, itu tadi masih ada, nggak tahu, mungkin ada yang hadir atau mungkin secara menyaksikan di YouTube, mungkin di live streaming acara ini, tenaga kependidikan Pak Iwan Syahril yang dulu waktu di sini 2021 akan didata, 2022 ada kemungkinan mau direkrut. Tetapi faktanya sampai sekarang belum ada kabar. Itu tenaga kependidikan semuanya. Yang sering berbondong-bondong itu penjaga sekolah sama operator. Jadi ada rinciannya sebetulnya, termasuk operator minta standar pendidikannya juga terlalu tinggi, karena faktanya banyak juga operator Dapodik itu lulusan SMA mampu untuk mengerjakannya. Nah, sehingga itu rinciannya, tetapi yang diminta adalah bahwa dibuka formasi untuk tenaga pendidikan. Tetapi sampai sekarang dirjennya namanya GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Tetapi sampai sekarang masih diperhatikan hanya guru, tenaga kependidikan masih belum. Jadi karena ini amanat saya sampaikan, dan itu tolong kalau bisa masuk ke termasuk pustakawan, laboran, kemudian tenaga tata usaha, dan seterusnya. Kalau yang di SMP ke atas, tapi kalau yang di SD kan tidak ada. SD adanya operator. Jadi
Bu Mbak ini mungkin masuk ke situ karena itu amanat. Terima kasih Bu Ketua.